Hari ini nemu jamur. Nyari jamur apa nemu jamur? Ngomong yang kencang. Ini guys, ini jamurnya. Jangan begitu, nyambutnya dari bawah. Awas lu, kamu nyambut lu. Cabut ya. Bisa enggak? Bisa. Dari bawah. Pakai ini nih, arit nih. Nih, Ini jamur buat apaan? kita masak. Buih. Tunjukin sih. Nih. Kasih jamurnya. Lagi tuh di sana. Buat apa sih? Kita masak ya. Tadi guys ada di situ juga guys. Satu lagi. Cari sana coba. Mana yang mana? Ayo kita pilih. Ini dia. Jamur. Wah, iya benar. Cabut coy. Bersihin dulu itunya tuh. Tanahnya bersih. Wih, panen jamur si Cunip nih. Foto. Wah, Ini jamur mau aku sok. emang bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di pagi hari ini, teman-teman. Di pagi yang cerah ini, tapi kayaknya malam hujan ya. Jadi kemarin saya menemukan jamur. Jamur bulan, si jamur langka, si jamur mistis. Kemarin itu saya menemukan 4 biji ya, 4 tanaman jamur. Namun tidak langsung saya masak, dikarenakan ada keperluannya, sehingga kemarin baru dibersihkan. Saya taruh di kulkas, ternyata jamurnya tidak kuat, teman-teman. Makanya dibilang jamur mistis itu inilah, teman-teman ya. Jadi si jamur itu tidak kuat, dia keburu layu. Tidak langsung kita masak ya. Jadi hari ini baru kita masak, tapi masih enak, masih bisa kita olah, teman-teman. Jadi nanti sambil masak, sambil saya akan mengulas sedikit mengenai jamur bulan ini, teman-teman. Dari sisi jamur, kenapa bisa dibilang langka, dan juga kenapa bisa dibilang jamur yang mistis, teman-teman. Ini nanti sambil masak saya akan jelaskan ya. Jadi si jamur ini tuh namanya jamur bulan, teman-teman. Ini jamur bulan, ada beberapa keunikan dari jamur bulan itu, yang mana jamurnya itu sangat langka ya, tidak bisa diternak di tempat manapun, tidak ada juga yang menjual, sehingga dibilang jamur ini jamur langka, teman-teman. Nah, kenapa dibilang jamur ini jamur bulan? Dikarenakan bentuknya bulat ya, bentuknya bulat seperti bulan, dan juga untuk ukurannya itu ada yang sangat besar sekali, teman-teman. Pengalaman saya yang saya pertemukan itu hampir sebesar mangkuk ayam jago itu ya, yang putih yang ada gambar ayam jago tuh, pengalaman saya. Cuma ada lagi yang besar lagi, yang udah pernah ada yang menemukan itu hampir sebesar piring ya, piring kita makan tuh, gede. Jadi si jamur ini tuh bisa tumbuh besar sampai sebesar piring makan, teman-teman. Cuman pengalaman saya baru menemukannya sampai ke sebesar mangkuk ya gitu. Nah, jadi yang kedua, jadi si jamur ini tuh ada sisi mistisnya. Dikarenakan kalau kata orang tua dulu mah, kalau bukan rezeki mah susah nyari jamur. Jadi tidak bisa istilahnya panen tiap hari, jadi bisa panen tiap waktu ya. Jadi memang benar-benar harus sedang kebetulan, atau sedang benar-benar ada rezekinya ya, baru kita bisa menemukan jamur ini, teman-teman. Dan rasanya enak sekali jamur ini tuh. Pokoknya rasanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita makan itu. Nah, jadi teman-teman, si jamur ini tuh sebenarnya bisa diolah dengan cara nggak bisa sih kalau jamur ini mah, nggak bisa seperti jamur-jamur ternak lainnya seperti yang dijual-jual di pasar ya, bisa diolah berbagai macam olahan. Jadi si jamur ini mah, si jamur bulan ini mah diolahnya cuman bisa ditumis, bisa juga dipepes, teman-teman. Jadi tidak bisa diolah seperti jamur-jamur tiram lainnya, dikarenakan kita menjaga cita rasanya ya.
menjaga cita rasanya, menjaga aromanya. Jadi kalau dimasak seperti ini mah, ketika kita makan itu si jamur itu memberikan aroma yang khas teman-teman. Jadi ketika dimakan itu aromanya itu khas sekali dan rasanya enak, lembut dan gurih teman-teman. Ini bumbu tumisnya gampang simpel ya. Bawang putih, bawang merah, cabai merah, bawang daun, mantap. Ini kemarin tuh saya nemu 4 biji empat tanaman jamur. Yang satu dimasak anak saya menggunakan mie, dan ini sisanya 3. Ini tuh saya taruh di ini teman-teman, di freezer, di kulkas. Tadinya supaya biar kuat di nginep gitu ya. Kemarin nemu, hari ini dimasak. Ternyata memang si jamur ini tuh tidak bisa diendapkan teman-teman, tidak bisa didiamkan. Jadi ketika kita nangkep itu harus buru-buru diolah teman-teman, seperti ini. Jadi nggak bisa didiamkan. Jadi kalau didiamkan itu layu ya, ini tuh. Tapi nggak apa-apa, masih enak, Insya Allah. Ini tinggal. Mantap gimana asli. Lalu kita tambahkan air. Masak dengan api sedang agar tidak jadi sambil menunggu ini matang, saya akan ulas sedikit sisi mistisnya ya. Jadi si jamur ini tuh ketika tumbuhnya itu ketika musim hujan, dan berburunya juga teman-teman tidak bisa sembarangan. Jadi harus tahu tempatnya, harus tahu lokasi pertama dia tumbuh. Jadi kalau mencari-cari di perkebunan gitu, kalau tidak tahu tempatnya percuma, nanti capek-capek nggak bakal nemu. Tapi kalau kita udah tahu lokasinya, karena si jamur ini tuh ketika tumbuh di satu tempat, ketika panen kita ambil, dan untuk tumbuh di hari selanjutnya itu tidak jauh dari titik pertama dia tumbuh teman-teman. Paling jaraknya hanya setengah meter, bisa 2 meter, bisa setengah meter, bisa 1 meter. Jadi tidak jauh-jauh dari tempat pertama dia tumbuh. Dan juga kalau dulu mah, kalau kata orang tua, kalau mau berjamur itu ada bahasa kawenehan mah mau nembongkeun gitu tah. Itu bahasa Sunda teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia mah, kalau nggak kebenaran mah susah dicarinya gitu, gitulah intinya. Jadi makanya ini tuh ada sistem mistisnya, tidak bisa sembarangan orang dapat. Coba aja kalau nggak percaya mah nyari-nyari yang begini nggak bakal dapat. Jadi harus orang-orang yang sudah terlatih. Karena saya mah nyari jamur ini tuh dari semenjak SD, karena kan sekolah saya di tengah-tengah perkebunan ya. Jadi mau berangkat, mau pergi itu suka sambil nyari-nyari jamur gitu. Jadi tahulah waktu-waktu yang tepat ketika jamur itu tumbuh, dan juga waktu-waktu yang tepat ketika kita panen jamur teman-teman. Makanya saya udah beberapa kali kan bikin olahan jamur seperti ini. Sebenarnya bisa dibikin jamur crispy juga, jamur itu ditepungin, dibikin jamur crispy yang suka dijual-jual ya di pedagang gitu. Cuman itu nanti merusak citra rasanya teman-teman. Kalau ditepungin itu, dimakan itu nggak ada sensasi keunikan dari rasa jamur ini teman-teman. Jadi masaknya itu cukup seperti ini.
karena menjaga cita rasanya dan juga aroma si jamur ini, teman-teman. Jadi si jamur itu mempunyai aroma yang ciri khas. Kalau diucapkan oleh kata-kata mah susah kayaknya, nggak bisa. Jadi harus dicobain. Sengit ya jamur kiamat tuh. Luar biasa. Ini udah setengah matang, teman-teman. Jadi kita akan menambahkan bumbu-bumbu andalan kita. Nah, ini kaldu ayam, beak coy. Ini garam. Bisa ya? Garam. Ini penyedap rasa. Ini gula merah. Ini asam jawa. Teman, jadi udah matang, waktunya kita makan. Matang ya. Jadi makannya kudu makan. Ini Mai itu sama nak? Hah? Mai? Nah, ini kebetulan ada bakwan. Jadi makan ini mah masak kayak gini mah nggak ribet, teman-teman. Jadi simpel. Seperti ini ya. Jadi orang tadi cerita lebih kemana ya? Di sambil makan sambil cerita ya. Jika masuk prima, kita tidak merusak dari tekstur si jamurnya, tidak merusak aroma dari si jamurnya. Jadi cocok sekali kalau dimasak tumis seperti ini, teman-teman. Bisa ditepungin, tapi nanti akan merusak cita rasa dari jamur ini. Makanya saya beberapa kali saya dapat jamur pasti diolah seperti ini. Kan memang untuk mengeluarkan aroma, mengeluarkan rasa, mengeluarkan tekstur itu masaknya seperti ini jamurnya. Nah, seperti ini. Ini makanya harus pakai sumpit ya, Deng. Lebih kayak orang Jepang. Hey. Jadi si jamur ini tuh kenapa tadi saya bilang mistis? Karena kan kalau jamur-jamur seperti jamur tiram, jamur enoki ada ya, jamur-jamur kuping itu kan bisa diternak, teman-teman ya, menggunakan ampas daripada jagung, ampas daripada sisa-sisa padi, itu bisa diternak, bikin ini difermentasi jadi jagung, jadi jamur. Nah, kalau jamur ini mah sampai sekarang belum ada penelitian dan juga belum ada yang tahu ini tumbuhnya dari apa, teman. Entah dari bambu busuk, entah apa dari tanah seperti apa, nggak tahu. Yang jelas ini mah tumbuhnya musim hujan, dan juga belum ada yang tahu tumbuhnya itu dari apa, belum ada yang bisa mengembangbiakannya. Dan ukurannya besar, batangnya besar, makanya dibilang mistis seperti itu. Cuman dipercaya beberapa warga di tempat saya, cuman saya juga belum pernah melihat secara langsung ya. Jadi katanya si jamur ini itu tumbuh dari sarang rayap yang ada di dalam tanah. Jadi ketika sarang rayap yang udah tua, itu kan kalau rayap kalau nggak salah sarangnya itu entah dari kayu busuk apa entah dari kotorannya, menggunakan air liurnya ya, ditempel-tempel, dirakit, disatuin, jadilah sarang mereka. Entah mungkin dari sana tumbuh seperti difermentasi ya, bekas air liur rayap itu. Tapi itu baru spekulasi dari masyarakat sekitar aja, belum ada penelitian secara khusus mengenai jamur bulan ini, teman-teman. Yang jelas rasanya enak, dan juga belum ada yang bisa mengembangbiakannya, belum ada yang menjualnya. Oke.
Ini sambil kita makan, sambil ngobrol, sambil makan. Jadi takutnya kan beberapa kali saya ngonten jamur itu masaknya seperti ini aja gitu, takutnya bosen gitu ya. Karena memang jamur ini mah masaknya kayak gini yang apa yang etis mah, apa untuk menimbulkan mengeluarkan cita rasanya. Teman-teman, barangkali ada yang tahu lokasi tempat atau yang banyak kijing, teman-teman. Kijing itu kerang ya, kerang sungai air tawar. Barangkali ada yang tahu di mana, tolong komen teman-teman di bawah. Nanti saya akan kita akan coba ke lokasi untuk berburu kijing, teman-teman. Yang tahu komen aja di bawah. Barangkali ada yang tahu jadi daerahnya ada yang kijing atau kerang hijau, kerang air tawar. Dan rencananya kami akan berburu itu, teman-teman, nanti. Insya Allah. Kayak ini, Deng, mantap, Deng. Good. Dan teman-teman yang mau yang ingin takutnya ada yang orang nggak percaya gitu ya, kok si channel ini tuh bisa masak apa enggak bener gitu ya, nanti boleh sekali-kali ikut konten atau ikut masak-masak dengan saya. Lagi masak jamur seperti ini tuh, ikut sekali-kali kalau ada waktu, siapa aja boleh. Nanti akan saya masakin jamur seperti ini. Nanti kalian rasakan sendiri sensasi daripada jamur ini, teman-teman. Nah, sekarang fokus makan dulu ya. Ini gue. Deng, bisa makan sumpit teman nih. Deng. Bisa makan sumpit dah mas ya? Bisa makan sumpit tak? Saya menggunakan cabai hijau tuh biar warnanya cantik, biar makin menggugah selera makan. Jamur itu juara banget. Sekarang bener deh, masak kijing lah deh. Nah, di mana kijingnya?
Kyo banget, Kyo. Anak saya juga senang banget jamur ini, teman. Dibanding jamur-jamur ternak, atau jamur-jamur pasar. Oke. Dimasak. Makan dengan apa? Nah, iya deng. Deng. Nah ini batangnya ya. Oh, sengaja saya tidak hancurin. Mantap. Oke Mang, Mas ya. Mantap sekali. Buat kameramen. Betul kan? Mungkin untuk vlog kali ini sampai di sini. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe teman. Channel saya alhamdulillah. Kemarin ada yang komen dari Riau, dari kalau nggak salah Mas Edi ya namanya. Itu bagus konten-kontennya, menghibur. Terima kasih Mas Edi ya sudah hadir di channel saya. Insya Allah nanti kita kalau punya waktu ada dipertemukan, ada jodohnya, kita collab teman-teman. Bang Edi dari Riau, terima kasih. Baik, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.